Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rifki Elcan dari kelas R4G dengan nomor NPM 2020-43500-667. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang normalisasi basis data di pertemuan 9. Yang pertama-tama, kita harus mengerti dulu tentang normalisasi, yaitu teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sedemikian, sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Lalu, ada tujuan normalisasi. Yang pertama, minimalisasi redundansi atau pengulangan data. Yang kedua, memudahkan identifikasi entitas. Yang ketiga, mencegah terjadinya anomali. Lalu kita akan mengetahui tentang anomali. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalnya, ketidakkonsistenan data karena adanya redundansi. Lalu ada 3 macam anomali pada suatu database. Yang pertama, anomali penyisipan data atau insert. Yang kedua, anomali pengubahan data atau update. Yang ketiga, anomali penghapusan data atau delete. Bila ada anomali, maka relasi mungkin perlu dipecah menjadi beberapa tabel lagi agar diperoleh database yang lebih optimal. Lalu di sini ada anomali insert, yaitu kesalahan yang terjadi di saat proses penyisipan record baru. Contoh, jika kampus akan mengadakan mata kuliah baru dengan kode mata kuliah 107, maka proses penyisipan untuk kode mata kuliah 107 tidak dapat dilakukan sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Dan di samping ini adalah tabel tentang anomali insert. Lalu beralih ke anomali update, yaitu kesalahan yang terjadi pada saat proses suatu record. Contoh, jika kita perhatikan pada tabel kuliah di samping ini, terdapat banyak kode mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dengan NIM yang berbeda. Misalnya, akan dilakukan perubahan SKS untuk kode mata kuliah 103, maka akan dilakukan proses update beberapa kali sesuai dengan banyaknya jumlah yang mengambil kode mata kuliah tersebut. Lalu lanjut ke anomali delete, yaitu kesalahan yang terjadi di saat proses penghapusan record atau tuple. Contoh, mahasiswa yang memiliki NIM 996-71204 memutuskan untuk membatalkan mengambil mata kuliah 106. Maka, dengan demikian, jika di delete record tersebut akan berakibat hilangnya informasi tentang kode mata kuliah 106. Lalu di sini ada keuntungan normalisasi. Yang pertama, meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Yang kedua, meminimalkan risiko inkonsistensi data pada basis data. Yang ketiga, meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. Yang keempat, memaksimalkan stabilitas struktur data. Lalu ada proses normalisasi. Data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Lalu ada tahapan normalisasi. Yang pertama, bentuk tidak normal. Yang kedua, bentuk normal pertama. Yang ketiga, bentuk normal kedua. Yang keempat, bentuk normal ketiga. Yang kelima, bentuk normal Boyce code. Yang keenam, bentuk normal keempat. Yang ketujuh, bentuk normal kelima. Lalu di sini ada tabel, contoh tabel dari bentuk tidak normal, yaitu tabel memiliki atribut yang berulang. Lalu di sini ada contoh tabel bentuk normal pertama,
jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal atau atomik, yaitu bernilai 1 untuk setiap baris. Bentuk norma kedua, jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi norma pertama, dan setiap atribut bukan kunci atau non-key bergantung fungsional sepenuhnya atau FFD secara utuh kepada kunci utama atau primary key. Dan inilah contoh tabel dari bentuk normal kedua. Pesanan 1, dan ini contoh tabel untuk bentuk normal kedua pesanan 2. Bentuk normal ketiga, jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key tidak memiliki ketergantungan transitif atau transitif fungsional dependensi kepada kunci primer. Ini contoh tabel dari bentuk normal ketiga. Di sini ada normalisasi bentuk pertama. Di sini diberikan contoh sebuah laporan proyek manajemen. Di sini bisa dilihat. Langkah 1, ubah laporan ke dalam bentuk normalized form atau UNF. Buat kolom untuk semua item dalam laporan kecuali calculated fields, dalam hal ini total staff dan rata-rata bayaran. Lalu masukkan data ke dalam tabel. Lalu identifikasi field, kunci untuk tabel, dan garis di bawah. Dan ini contohnya. Langkah 2, identifikasi atribut yang berulang atau ganda. Hilangkan atribut ganda ke dalam tabel baru. Lalu ini contohnya. Normalisasi bentuk kedua. Persyaratan bentuk normal kedua adalah memenuhi bentuk normal ke-1 dan atribut bukan kunci, haruslah bergantung secara fungsi atau pada kunci utama atau primary key. Dalam second NF, tiap tabel harus ditentukan kunci-kunci atributnya. Kunci atribut harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Ini contohnya. Lalu bentuk normal ketiga. Definisi bentuk normal ketiga adalah memenuhi bentuk normal kedua, menghilangkan atribut yang memiliki dependensi transitif. Lalu ini contoh tabelnya. Dan ini latihan normalisasi. Kita sudah sampai di ujung tabel. Maka itu saja penjelasan dari saya mengenai materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.